Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami telah menyelesaikan mengenai proyek, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah pemrograman web. Mengenai proyek ini kami mengambil judul yaitu calon senabung dengan aplikasi pengelola target tabungan pribadi, yang dimana kami merupakan salah satu kelompok 2. Aplikasi ini ditujukan bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengelola target tabungan pribadi. Nah, mata kuliah pemrograman web ini juga diampu oleh Bapak Muhammad Rizky Fadila STMM. Nah, pada video kali ini juga saya tidak sendiri, melainkan ada beberapa teman-teman saya yang saling berkontribusi dalam membuat proyek ini. Nah, perkenalkan. Saya Nisha Putri Arianda. Saya Cika Aditya Maulida. Saya Natasha Salsabila. Dan saya Indonesia Putri. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh Saudari Nisha Arianda. Next. Baiklah, langsung saja latar belakang. Banyak mahasiswa dan anggota masyarakat menetapkan target keuangan, misalnya laptop, biaya kuliah, atau liburan. Namun, seringkali kesulitan pencatatan yang tidak teratur dan kurangnya visibilitas terhadap progres tabungan. Challenge nabung dirancang untuk menjawab masalah ini, membantu membuat target, mencatat setoran, dan menampilkan proses secara intuitif. Kenapa penting? Transparansi dan rutinitas pencatatan meningkatkan kemungkinan mencapai target. Masalah umum, tanpa alat yang tepat, target mudah terlupakan dan pencapaian sulit dilacak. Next. Permasalahannya, banyak pengguna menabung tanpa tujuan spesifik sehingga motivasi menurun. Pengguna tidak mudah mengetahui total tabungan terkini dan kontribusi tiap setoran. Tanpa catatan, sulit mengevaluasi kebiasaan menabung dan membuat perbaikan. Kurangnya visualisasi kemajuan membuat target terasa jauh dan tidak terukur. Next. Tujuan pembuatan website. Website challenge nabung ini dirancang untuk membuat pengelolaan tabungan menjadi sederhana, terstruktur, dan visual. Tujuan utamanya meliputi membantu pengguna membuat dan mengelola target tabungan yang spesifik, memudahkan pencatatan setiap setoran seperti nominal, tanggal, dan catatan, menampilkan progres target melalui indikator visual yang mudah dipahami, mendorong kebiasaan menabung dengan fitur pengingat dan riwayat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tools dan teknologi yang kami gunakan di proyek ini yaitu Visual Studio Code. Ini editor kode utama untuk pengembangan front-end dan back-end. CSS, desain tampilan responsivitas dan tema warna. Node.js dan Express. Back-end, API, routing, dan pengolahan data. GitHub untuk version control dan kolaborasi kode. HTML, struktur halaman web. JavaScript, interaksi antarmuka dan logika aplikasi di sisi klien, MySQL untuk penyimpanan data target dan transaksi, dan Vercel, itu deployment front-end opsional untuk akses publik cepat. Arsitektur aplikasi, alur teknis singkat. Yang pertama, pengguna mengakses UI di browser, HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua, front-end mengirim permintaan fetch API ke server Express. Yang ketiga, server memproses logika, melakukan validasi, dan mengakses MySQL. Yang keempat, MySQL menyimpan dan mengembalikan data target serta transaksi. Yang kelima, server mengembalikan respon ke front-end untuk ditampilkan. Nah, arsitektur ini memudahkan skala, testing, dan pemisahan tanggung jawab antara presentasi dan data. Alur penggunaan dirancang sederhana, yaitu login, dashboard, create target, add transaction, dan update progress. Di sini masuk, lihat ringkasan, buat target, setelah itu catat setoran, lalu sistem memperbarui progres secara otomatis. Nah, pengguna dapat mengedit atau menghapus entry, dan saat target tercapai, sistem menandai target sebagai selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Noni. Oke, langsung saja masuk ke struktur database atau ERD sederhananya.
Nah, di sini kami memiliki dua tabel inti, yang mana yang pertama dengan nama variabel saving target dan kedua saving transaction. Nah, di saving target ini kami memiliki beberapa kolom-kolom, yaitu ada ID sebagai primary key-nya, nama target, kategori, target nominal, deadline, dan catatan. Sedangkan di saving transaction, kami memiliki ID sebagai primary key dan target ID, nominal, tanggal, dan catatan. Nah, di bagian ini juga kami memiliki kami namai dengan satu target dengan banyak riwayat tabungan atau one to many dengan implementasi menyertakan foreign key pada saving transaction yang bagian target ID untuk menjaga integritas data. Selanjutnya, di aplikasi ini kami juga memiliki beberapa fitur utama, yaitu di bagian dashboard. Di bagian dashboard ini kami memiliki ringkasan seluruh target, total tabungan, dan notifikasi tanggap mendekat untuk membantu prioritas. Selanjutnya, fitur utamanya itu adalah CURD target atau create, read, update, dan delete. Nah, di sini aplikasi dapat menambah, melihat detail, dapat mengedit atau menghapus target dengan antarmuka sederhana dan validasi input. Selanjutnya, fitur utamanya ada pencatatan transaksi. Di bagian ini, pengguna dapat mencatat setiap setoran atau penarikan dengan tanggal dan catatan untuk riwayat lengkap. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke codingannya di VS Code. Nah, di sini cara menjalankannya itu kita coding di terminal, tuh ada npm install dan npm start. Nah, setelah npm start, kemudian kita masuk ke localhost-nya. Nah, inilah tampilan UI dari codingan tersebut. Nah, di sini kita bisa menambahkan target, bisa mencari target, dan bisa memfilter kategori. Nah, di sini kan belum ada target tabungan di daftar targetnya. Kemudian kita tambahkan target. Nah, misalnya di sini saya ingin beli laptop, kategorinya tuh mungkin di kebutuhan, terus target nominal misalnya di harga 10 juta. Nah, di sini juga kita memasukkan deadline misalnya 2 bulan. Di bulan September 2026. Ini di tanggal 9 bulan 7. Sebentar. Oke. Kita masukkan deadline-nya tuh di tanggal 10 bulan 9 2026. Nah, di sini kita bisa menambahkan catatan singkat. Misalnya di sini saya bikin catatan singkatnya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita simpan. Nah, sudah disimpan, tampilannya akan sedikit berubah. Nah, di sini ada total targetnya, yaitu 1, jumlah targetnya 2, kemudian total tabungannya masih 0. Ini tuh 0 tuh total tabungan yang sudah terkumpul, kemudian target aktifnya itu 1, jadi targetnya masih yang sedang berjalan. Nah, di sini misalnya kita bisa mencari juga targetnya, misalnya kita cari yang di laptop. Yang muncul bakalan ini, kemudian kita juga bisa ke filter kategori. Nah, misalnya di daftar target kan udah ada laptopnya, kemudian kita ke detail. Nah, kita bisa menambahkan tabungan di sini. Di sini ada tambah tabungan, kita bisa tambah tabungan. Kemudian misalnya nih kita sudah mengumpulkan misalnya 50.000. Nah, di tanggal 10. Nah, kemudian catatannya saya habis gajian misalnya mau nabung segini. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini ada notifikasi riwayat tabungan berhasil. Kemudian kita tambah. Kemudian kita tutup kalau sudah selesai. Nah, di sini dia bakal berubah yang dimana sisanya di sini ada sisanya tuh ada 9.950.000 lagi. Nah, jadi di sini juga total tabungannya juga berubah jadi 50.000 total tabungan karena kita sudah memasukkan 50.000 tadi. Nah, gitu. Di sini juga kita bisa edit untuk edit nominalnya. Nah, kalau misalnya kita juga bisa mengedit nominal. Misalnya di sini kita edit menjadi 12
12 juta. Tadi di 20 juta deh. Nah, kemudian kita juga bisa mengedit di deadline-nya. Kita lamain lagi. Nah, di Mei 2027 tanggal 10, catatannya nggak usah diedit, kita simpan. Nah, di sini dia bakal berganti menjadi 20 juta. Nah, sudah terkumpulnya baru 50.000 dan di 0,25%. Sisanya di 19 juta 950. Kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, dan kita juga bisa menambahkan target berapapun itu. Oke. Selanjutnya akan kembali ke moderator. Oke, dari kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah, challenge nabung ini membantu pengguna menata target keuangan dengan pencatatan terstruktur dan visualisasi progresnya ada. Rekomendasi ini, pengembangan selanjutnya adalah menambah fitur pengingat otomatis dan notifikasi push, lalu integrasi grafik progres bulanan untuk analisis kebiasaan menabung. Ketiga, opsi ekspor data atau CSV-nya dan fitur multi-user untuk keluarga atau grup. Nah, tindakan selanjutnya adalah untuk implementasi fitur notifikasi dan uji pengguna untuk meningkatkan retensi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ecapuki. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke codingannya di VS Code. Nah, di sini cara menjalankannya itu kita coding di terminal, tuh ada npm install dan npm start. Nah, setelah npm start, kemudian kita masuk ke localhost-nya. Nah, inilah tampilan UI dari codingan tersebut. Nah, di sini kita bisa menambahkan target, bisa mencari target dan bisa memfilter kategori. Nah, di sini kan belum ada target tabungan di daftar targetnya. Kemudian kita tambahkan target. Nah, misalnya di sini saya ingin membeli laptop, kategorinya tuh mungkin di kebutuhan, terus target nominal misalnya di harga 10 juta. Nah, di sini juga kita memasukkan deadline misalnya 2 bulan. Di bulan September 2026. Ini di tanggal 9 bulan 7. Sebentar. Oke. Kita masukkan deadline-nya tuh di tanggal 10 bulan 9 2026. Nah, di sini kita bisa menambahkan catatan singkat. Misalnya di sini saya bikin catatan singkatnya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita simpan. Nah, sudah disimpan, tampilannya akan sedikit berubah. Nah, di sini ada total targetnya, yaitu 1, jumlah target yang 2, kemudian total tabungannya masih 0. Ini tuh 0 tuh total tabungan yang sudah terkumpul, kemudian target aktifnya itu 1, jadi targetnya masih yang sedang berjalan. Nah, di sini misalnya kita bisa mencari juga targetnya, misalnya kita cari yang di laptop. Yang muncul bakalan ini, kemudian kita juga bisa ke filter kategori. Nah, misalnya di daftar target kan udah ada laptopnya, kemudian kita ke detail. Nah, kita bisa menambahkan tabungan di sini. Di sini ada tambah tabungan, kita bisa tambah tabungan. Kemudian misalnya nih kita sudah mengumpulkan misalnya 50.000. Nah, di tanggal 10. Nah, kemudian catatannya saya habis gajian misalnya. Mau nabung segini. Nah, kemudian kita simpan. Nah,
Di sini ada notifikasi riwayat tabungan berhasil. Kemudian kita tambah. Kemudian kita tutup kalau sudah selesai. Nah, di sini dia bakal berubah yang dimana sisanya di sini ada sisanya tuh ada 9.950.000 lagi. Nah, jadi di sini juga total tabungannya juga berubah jadi 50.000 total tabungan karena kita sudah memasukkan 50.000 tadi. Nah, gitu di sini juga kita bisa edit untuk edit nominalnya. Nah, kalau misalnya kita juga bisa mengedit nominal. Misalnya di sini kita edit menjadi 12 juta. Tadi di 20 juta deh. Nah, kemudian kita juga bisa mengedit di deadline-nya. Kita lamain lagi. Nah, di Mei 2027 tanggal 10, catatannya nggak usah diedit, nah kita simpan. Nah, di sini dia bakal berganti menjadi 20 juta. Nah, sudah terkumpulnya baru 50.000 dan di 0,25%. Sisanya di 19.950. Kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, dan kita juga bisa menambahkan target berapapun itu. Oke. Selanjutnya akan kembali ke moderator. Oke, dari kesimpulan dan langkah selanjutnya adalah, nah, challenge nabung ini membantu pengguna menata target keuangan dengan pencatatan terstruktur dan visualisasi progresnya ada. Rekomendasi ini, pengembangan selanjutnya adalah menambah fitur pengingat otomatis dan notifikasi push, lalu integrasi grafik progres bulanan untuk analisis kebiasaan menabung. Ketiga, opsi ekspor data atau CSV-nya dan fitur multi-user untuk keluarga atau grup. Nah, tindakan selanjutnya adalah untuk implementasi fitur notifikasi dan uji pengguna untuk meningkatkan retensi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.